Koreanya gini bilangnya, Mas ini kok kamar sebelah berisik. Oke, kita lihat di sistem kan. Ternyata kamar sebelah itu kalau di hotel itu ada bilangnya OO bang, out of order. Jadi dalam kondisi dalam perbaikan. Kan pintunya connecting ya bang. Jadi connecting door itu kan nggak mungkin ya bang. Di dalam connecting kan begini pintu nih. Ya, di sini handle, di sini handle. Ya. Nggak mungkin handle di sini bang. Nah di saat dia pindah itu, ini ngejegrek bang. Jadi pas dia lagi masang banner backdrop, dia kan gini fokusnya bang di tiang, ibarat tiang gini kita lagi ngikat bang. Iya. Ngikat, narik lagi nggak bisa, tarik lagi nggak bisa, tapi dia lihat ke bawah masih kendor, ditarik kok keras. Ternyata pas dia nengok gini kan, nengok ke belakang, itu ada cewek duduk bang di bannernya. Terus sambil nengok dia gini bilang kenapa? Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seorang teknisi perawatan hotel yang ada di daerah Bekasi. Dan kalau diolah dari ceritanya nih, ini bisa jadi salah satu hotel yang paling angker yang ada di Bekasi. Dan sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gua, udah ada Bang Tito. Halo Bang. Iya Bang. Bang, thank you Bang ya, udah datang ke Lonceng Misteri buat mau nyeritain ini. Bang Tito ini seorang teknisi perawatan hotel. Dan udah berapa hotel Bang? Dari awal banget jadi seorang teknisi perawatan tuh? Sekitar 4-5 ya. 4-5 hotel. Ini hotel keberapa? Yang mau diceritain? Yang mau diceritain ini yang pertama sih. Oh ini hotel pertama? Iya, pertama. Tahun berapa Bang kejadiannya? 2014 sampai 2020. Oke. Kurang lebih. 6 tahun berarti bekerja di kurang situ ya? Lebihnya, iya. Berarti udah banyak banget dong cerita mengenai hotel ya, itu ya? Lumayan. Ini hotel di Bekasi ya Bang ya? Kita nggak sebut ya Bekasi di mana, Bekasi ya, kota, Bekasi kabupaten. Bekasi itu luas banget loh ya sahabat lonceng ya. Jadi dan memang kalau nanti kesepil atau nggak sengaja kesepil ciri-cirinya dan teman-teman di rumah tahu, teman-teman yang nonton video ini tahu hotelnya di mana, mohon jangan ditulis di kolom komentar atau jangan hotel ini ya, hotel A ya, hotel B, jangan ya teman-teman aja. Karena beberapa konten kita hotel ini bermasalah teman-teman, sahabat lonceng ya. Mohon jangan ditulis di kolom komentar, biarin aja kalau udah tahu ya cukup tahu aja. Dan ini memang pure mau nyeritain pengalaman pribadi dari Bang Tito aja sebagai teknisi perawatan di hotel tersebut. Ya Bang ya? Betul. Oke Bang Tito, ini kan kerja menjadi seorang teknisi, ini mungkin yang terakhir ya di opening kita kali ini. Bekerja menjadi seorang teknisi itu bisa shifting nih, shifting nih. Waktu itu di hotel itu juga sama? Sama. Ngalamin kejadian horor tuh jarang-jarang apa emang setiap hari, setiap shift apa gimana ya? Ada shift-shift ya, bisa dibilang hampir setiap shift ya. Hampir setiap shift? Iya. Berarti nggak ada nentu aja nih waktunya? Nggak nentu, pasti ada aja. Biasanya. Bahkan siang juga kalau emang lagi ini ya ada aja. Kejadian loh. Dan ini katanya memang hotelnya pun sampai sekarang masih ada ya? Masih aktif banget. Ini yang bikin kita takut juga ya. Nah itu juga, saya juga agak ngeri nih Bang. Iya. Ini hotel lumayan gede. Iya. Grupnya lumayan juga kan gitu. Ya udah, tapi insya Allah nggak ada apa-apa di konten kali ini. Kita berdoa aja dan memang ini pure nggak ada aib yang dibuka atau apapun ya, karena mau nyeritain pengalaman pribadi Bang Tito aja. Ini tahan dulu Bang ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Tito, nonton video ini dari awal sampai habis karena video malam ini gue jamin bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke Bang Tito, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Siap.
Jadi awalnya nggak kepikiran ke arah mistis, kerja sebagaimana mestinya. Kerja di hotel awalnya ya sebuah kebanggaan lah, jarang-jarang dari operator bisa naik kerja di pariwisata gitu. Terus cuman ya itu bagiannya di teknisi kan, di maintenance-nya. Otomatis pasti bakalan kita lebih ke arah yang seluk-beluknya harus tahu kan. Iya, betul. Kayak gitu. Karena kita harus tahu saat ada masalah nanti ke depannya apa yang harus dilakuin kan gitu. Waktu pertama diterima, hari pertama kedua saya masih masuk pagi bang. Karena dia sistemnya shifting ya, 3 shift sama kayak di pabrik. Pagi, siang, malam. Di shift pertama, hari pertama shift 1, hari kedua shift 1, hari ketiganya baru tuh masuk shift 2. Oke. Nah, shift 2 berarti kan dari jam 3 sampai jam 11 malam. Ya masih sore waktu itu kejadiannya. Kan emang udah dikasih tahu kan dari awal kerjanya. Kamu pengecekan listrik di setiap lantai. Ini kamu saya kasih catatannya, apa yang harus di checklist, apa yang harus diperhatikan kan gitu kata manajer saya, kata chip saya waktu itu. Nah terus iya pak, saya bilang, saya perhatiin apa yang harus dicek ini. Oke. Di saat itu shift 2 kebetulan saya kan emang itu hotel satu shift 1 orang bang. Untuk maintenance-nya 1 orang. Jadi semuanya kita ngerjain bang di situ kalau ada masalah. Nah, karena awal-awal baru masuk, kita masih briefing segala macam, akhirnya kita baru bisa jalan ke atas itu sekitar jam ya sekitar 4:30 bang sore. Hotelnya ini dibilang ya kalau dibilang angker ya enggak, orang itu hotel baru bang. Hotelnya atau baru banget. Berapa lantai? 17 bang. 17 lantai. 17 lantai. Nah di rooftopnya 18. Nah itu kita ya menurut atasan saya emang nggak terlalu nggak terlalu beban, katanya masih pendek gitu kan lantainya. Ya itu cukup luas dimensinya, jadi dia untuk kamarnya itu sekitar 200-an kamar bang, kurang lebih. Saya nggak bisa sebutin detailnya ya berapa, yang pasti 200-an kamar yang kita sediain di situ. Tapi kan kalau kita baru opening itu kan awalnya soft opening dulu ya bang. Soft opening baru ntar grand opening kan gitu. Soft opening baru 1 lantai yang kita buka bang. Waktu itu saya ingat di lantai 3 yang boleh ditempatin tamu. Nah lantai lain masih kosong bang. Tapi tetap kan namanya maintenance mah terus kan berjalan, mau sampai lantai 17, 18 tetap kita pengecekan rutin setiap hari. Nah waktu itu pas saya shift 2 pertama kali, saya juga belum tahu prosedurnya gimana di situ kan. Saya ambil checklist, Pak saya mau izin mau langsung pengecekan. Oh iya hati-hati gitu doang kata atasan saya. Saya jalan, saya telusurin setiap lantai demi lantai. Memang waktu pagi itu suasananya emang beda banget bang. Waktu itu apalagi posisinya yang baru dibuka lantai yang di tengah-tengah ya, ibaratnya nggak tengah juga sih, lantai 3 jatuhnya. Itu masih ya sepi pengunjung lah. Ada pintu pantry bang. Pintu pantry ada panel listrik di dalamnya, ada ruang pantry juga buat linen room segala macem, ada lift buat bawa barang gitu, ada toilet juga. Ya kita ngeceknya emang posisi panel juga di listrik itu di dalam kan, di dalam ruang pantry. Kita ngecek sampai ketemu di lantai 9 bang. Yang masih inget banget itu. Dan di lantai 9 itu kalau nggak salah sih udah jam 5-an bang, sekitar jam 5:15-an lah. Udah mulai agak gelap tuh, udah mau gelap ya, udah senja lah. Saya ngecek, saya buka gitu kan, panelnya kan besar kayak lemari gitu kan, kita buka cek, oh iya ini aman ini segala macam. Udah sesekali kan itu pintu pantry-nya kebuka ya bang, kebuka. Jadi emang karena emang itu belum ditempatin, jadi yang ya AC juga belum nyala kan di koridor, jadi ya nggak masalah pintu dibuka, kebuka gitu. Saya notisnya di saat saya lagi ngecek gitu kok ada
orang saya lihat bolak-balik di koridor bang. Oke. Itu di koridor. Nah terus saya ngecek lagi, merhatiin lagi di pojok-pojok masih ada panel lagi. Tanggung saya bilang kan, checklist dulu. Tapi ini orang bolak-balik mulu bang. Wah tamu keder nih, saya pikir gitu. Tamu bingung lah, keluarlah saya inisiatif. Keluar dari pantry, emang kondisinya udah gelap kan, koridor nggak dinyalain lampunya juga. Nah, saya lihat dari sisi sini timur, saya ngeliat di sebelah sana sisi barat itu ada, kan emang di setiap sisi itu barat timur itu ada jendela bang. Saya ngeliat ada orang bang di situ, berdiri cewek, pakai dress putih, segini lah dressnya, rambutnya sedeng, gini. Sebahu bawah dikit, tapi dia ngadep ke sana awal. Saya panggil, Bu, kan. Sekali enggak nengok, 2 kali Bu, baru saya mau bilang Bu lagi, ketiga kali dia nengok, balik badan, jalan bang, jalan. Yang saya lihat waktu itu mukanya biasa bang, tapi emang pucet, beda sama manusia pada umumnya. Tapi ya lagi-lagi karena saya belum pernah kerja di perhotelan. Jadi saya mikirnya, oh mungkin ini tamu, positif aja gitu kan. Oh iya kembali sebelumnya, memang atasan saya sempat pesan kayak gini. Kalau ada yang aneh-aneh, gak usah dipikirin. Kita harus berpikir logis. Bahwa ini kita teknisi, jangan dikit-dikit mikirnya mistik gitu kan. Oh iya, saya mikir tamu dong, tamu kan gitu. Ya udah. Bisa dibantu Bu, saya bilang gitu. Dia berdiri, jadi dia jalan dari koridor itu jalan bang, jalan cuk ke depan saya. Saya tanyain, jadi dia di depan saya, ini saya gitu ya. Saya masih tanya, dia nunduk bang, agak nunduk tapi emang kelihatan pucet. Ibu-ibunya umur berapa sih? Kalau yang saya lihat sih Sekitar aja. masih muda bang. Masih muda. Kisaran mungkin 20-an bang. Oh itu mah masih muda, Mbak dong harusnya. Nah iya. Cuman gue panggilnya ibu ya, emang standarnya gitu. Iya. Ya, Bu mau kemana? Bilang gitu. Gak jawab juga. Ya namanya kita manusia, kesal juga kan di hati. Yalah nih orang gak punya mulut apa kan gitu kan. Terus akhirnya saya tanya aja, saya tebak gini, Bu mau ke lobi? Saya gituin. Terus dia jawab, iya, gitu kan. Ya udah, saya bilang, baik Bu, saya bantu. Gitu. Lewat lift aja Bu, lift tamu. Gitu. Dia masih berdiri aja tuh di situ. Saya tekan liftnya. Kalau kita ini kan cuma ada arah atas bawah doang ya bang. Kalau di koridor lift gitu, saya tekan tombol ke bawah. Ya liftnya kan mungkin ada di bawah, ada di mana kan dia naik gitu kan. Terus dia jalan tuh bang, bergerak. Oh jalan nih orang ke depan liftnya, depan pintu. Saya di belakangnya bang. Jadi dia ngebelakangin saya. Dia berdiri depan. Lift itu kan masih perjalanan nih. Saya lihat bang. Di bawah. Iya, saya lihat kan 6, 7, 8, mau ke 9 nih bang. Pas mau ke 9 juga udah mulai agak lumayan gelap. Memang mau maghrib saat itu. Udah nyampe nih. Kan kalau lift bunyi dulu bang, baru kebuka. Yes. Bener kan? Bunyi ting tung, belum kebuka nih, 1, 2, 3 detik baru dia kebuka. Sebelum dia, jadi sepersekian detik itu dia langsung nabrak pintu ya bang. Terus saya megang papan, jatuh bang, diem aja langsung jongkok. Dia nabrak pintunya? Iya, pintunya kebuka kan, ya kosong, gak ada orang. Jadi saya sempet yang, Bu jangan gitu kan. Udah tabrak sama dia, der. Saya mikirnya kan kalau ditabrak orang pasti bakalan benjol kan gitu ya, kenceng kan. Der. Angin, des, udah saya langsung jatuh itu papan, saya langsung jongkok bang. Bengong deh, baru tuh, jadi di koridor lift itu kan ada jendela juga kan, gede, kaca gitu. Saya bengong liatin ke bawah langsung, jongkok apaan ya itu, gitu aja bang. Di saat itu, nggak lama, pas kejadian gitu, saya diem ya mungkin 1-2 menit ya, baru sadar pas ada azan, maghrib. Karena di samping sebelah sini tuh ada masjid kan, masjid kecil, azan baru saya ngeh tuh, astagfirullahaladzim kok saya ada di sini. Masih ingat gak bajunya, baju warna apa, pakai celana apa?
baju putih bang, dress, pakai sepatunya tuh warna hitam, Iya. kayak flat gitu bang, modelannya flat shoes. Putihnya gimana ya? Jadi kayak bukan yang dress panjang kayak gitu lah bang, gitu enggak, tapi kayak yang ada motifnya gitu bang. Iya, baju Terus orang ini- pesta berarti ya? Di sininya tuh ngegelembung bang, sini yang itu. Iya, iya. Jadi kan ini ya kata saya, ini orang Belanda apa gimana ya? Mukanya? Mukanya ya ada, dibilang Indonesia banget enggak, dibilang luar banget enggak, jadi kayak gimana ya kata saya, ya gitulah, kayak campuran gitu. Cuman ya itu yang bikin saya shock kan, dia nabrak liftnya itu bang, hilang, saya kaget. Akhirnya saya ambil lagi papannya, saya masih sadar gitu kan, saya lari ke pantry mencet lift lama, akhirnya kebuka tuh lift. Di situ saya langsung pencet ke basement bang. Nah ternyata saya nunggu di basement, baru buka tuh basement, liftnya kan kebuka nih, lift service di basement. Saya baru jalan 5 langkah, gak lama security nyamperin saya. Katanya dia ngelihat saya di CCTV di saat itu. Katanya saya ngobrol sama orang, habis itu ya itu dia ngelihat, dia saya jatuhin papan sampai kebelah dua bang papannya. Orangnya kelihatan berarti. Orangnya samar kata dia. Jadi kayak dia ngelihat kayak bayangan gitu bang, putih aja dilihat sama kamera. Tapi di sayanya ngelihat saya di kamera, di sayanya mah ada sayanya. Tapi giliran si sosoknya ini kayak berbayang, tapi kayak ngobrol gitu loh. Sayanya kayak nanya. Akhirnya udah tenang aja. Udah lo habis ngeliat apaan sih gituin ya. Muka lu pucet amat gituin. Ini ngerokok yuk. Ngerokok lah di luar. Sebat dulu baru diajak ngobrol sama dia. Sama si Dandru saat itu. Lu kenapa? Tanya gitu kan. Nggak apa-apa pak. Cuman tadi pas di lantai 9 begini saya ceritain tuh kata dia. Ya emang gue lihat. Ya itu perkenalan, buset. Kata saya perkenalan gitu amat. Masalahnya ngeliatnya jelas gitu bang. Kalau misalnya kayak aneh-aneh ya kayak ya mungkin agak ya udahlah gitu kan. Ini kan saya pikir itu tamu gitu kan. Ternyata bukan. Nah, terus dia cerita katanya di sini ya bilangnya itu sebenarnya udah ada dari zaman proyek bang. Itu masih proyek suka digangguin si tukang-tukangnya. Proyek dulu sering muncul gitu. Nah terus kalau kata dia mah di sebelah kayak kita nih ada rumah bang, rumah cukup tua banget sih bisa dibilang. Itu yang ownernya yang punya itu rumah mau dibayarin sama kita berapapun nggak mau dibayarin bang. Itu rencananya mau bikin kolam renang di samping, nggak boleh sama dia, nggak tahu kenapa. Cuman kayak jadi kosong aja. Kayak terbengkalai gitu bang. Kita juga kalau lagi maintenance di area deket pinggir-pinggir situ kan ngelihatnya ya agak gimana gitu kan. Di rumah kosong tapi dibeli nggak mau. Maksudnya apa gitu. Katanya sih dari situ kalau kata security. Anaknya katanya yang ownernya itu entah meninggalnya kenapa gitu kan. Terus akhirnya ditinggalin rumah itu. Itu jadi dia emang dari proyek emang udah ada itu rumah gitu. Nah sebutnya sih orang-orang situ bilang sama Agnes sebutannya. Agnes. Panggilan itu. Iya. Orang-orang situ ada ngomongnya itu, nama itu. Ya nggak tahu siapa yang namain awalnya. Nah terus pernah juga ada kita kan punya ruang meeting. Punya ruang ballroom. Nah, terus biasanya dipakai buat acara-acara entah pemerintahan, entah dari perusahaan gitu, Bang. Nah, itu dia ya kita omongin ya. Di lantai 2, Bang. Di lantai 2 itu emang khusus ruang meeting, Bang. Ada sekitar 5 ruang meeting di lantai 2. Tapi lucunya di ruang meeting ini kan keluar koridor lift nih ya bang ya. Ke kanan nih ruang meeting semua bang. Tapi kalau ke kiri ini kamar bang. Itu kamar yang susah banget dijual bang. Kenapa? Iya katanya banyak yang gitu, aneh-aneh. Laporannya sih dari tamu begitu.
Oh, susah banget dia, misalnya ada orang yang dapat di kamar lantai 2 minta pindah. Minta pindah bang, bahkan ada yang cekot langsung buru-buru masuk ke anduk pernah. Oke. Iya kayak gitu. Katanya ada yang nungguin di depan kamar mandi, padahal dia check-in sendiri. Jadi orang pemerintahan waktu itu ada bikin acara di situ, salah satu dinas. Ya lantai 2 itu disewa semua, termasuk kamarnya. Nah, jadi ada buat naruh berkas, kamar sekian nih buat khusus berkas, kamar sekian buat alat-alat apa mereka lah, audio segala macam, laptop. Ada yang khusus buat mereka istirahat gitu kan, 2 kamar waktu itu. Oh, nyewa 2 kamar berarti? Ya, 6 kamar bang. 6 kamar? Nyewa. Iya, disewa sama dia. Jadi yang 2 kamarnya buat ditidurin. Nah, yang sisanya yang 4-nya buat peralatan dia. Meeting esok hari, karena kan itu meetingnya kayak maraton gitu bang. Kalau saya perhatiin kayak ada kadang 3 hari, kadang 7 hari gitu. Nah terus itu waktu itu dia ceritanya emang belum, hari itu baru mulai acaranya. Jadi malam itu baru dia nginep. Oke. Ya kan, dia bawa koper segala macem taruh di situ. Terus awalnya komplainnya gini bilangnya, Mas ini kok apa? Dia komplainnya ke FO ya, bilang katanya airnya ngalir terus, air flushnya kamar mandi, berarti kan toilet. Error Dong. Panggil lah, kasih dong engineering, ya, teknisi. Bang Tito nih. Iya panggil, datanglah tuh ke kamar. Bang Tito sendiri waktu itu? Sendiri. Oke. Pas jam 8 loh ya, jam 8 malam saya samperin, iya pak ada yang bisa dibantu, saya bilang gitu kan. Mas ini. Lah kenapa pak? Bilang gitu kan. Ini air flushnya aneh dah. Sama showernya. Oh kenapa pak? Dia bilang gitu kan. Pertama ini showernya katanya suka kebuka sendiri mas. Oh saya kan nggak mungkin menjelaskan itu kepada tamu ya. Dengan hal-hal yang ganjil. Pasti kan secara teknis tekanan angin pak. Biasanya di dalam pipa terlalu besar. Saya bilang, jadi bisa membuat si keran itu menghentak ke atas, saya bilang. Oh gitu. Itu alasan padahal nggak gitu bang. Padahal dalam hati gue merinding juga nih gitu kan, orang nggak pernah dipakai nih lantai kan gitu. Shower itu shower yang gini, tarik ya, toggle ya? Iya. Yang toggle kerannya begini ya? Tarik aja tuas, gini. Buka tutup gitu. Tuas doang, iya. Bukan yang puter. Bukan. Oke. Yang gini itu yang di kamar mandi. Iya. Kalau yang di depan wash basinnya nih, dia kan buntetnya kayak kotak gitu. Itu juga sering gitu pak. Jadi si bapak ini bilang katanya pas saya naruh tas ini terbuka. Saya bilang ya mungkin housekeeping pak, lupa menutup gitu, keran habis setelah mereka cleaning. Saya bilang gitu kan. Terus? Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi pas saya lagi cuci muka itu baru di kamar mandi kayak gitu, sama air flushnya nge-flush sendiri. Okay. Oh saya cek gitu. Boleh saya cek pak? Oh silakan mas dicek. Saya cek sampai saya ganti tabungnya itu bang. Karena emang saya lihat emang bermasalah nih kayaknya. Apanya? Si di dalamnya saya bongkar. Si tabung dalam belakangnya. Oh yang samping di belakangnya. Dalam ada tabung tuh. Belakangnya kan ada nih. Ya. Nah itu kita buka kan. Kita lihat nih kok kayaknya mencet mulu nih kata saya kan. Turun terus nggak mau naik. Tekanan airnya kayaknya kurang apa gimana gitu kan. Saya ganti, saya ambil dari gudang. Saya pasang baru. Oke. Nah terus itu saya pastiin udah aman, nggak bakal nge-flash lagi. Gini aja mas katanya, ada kamar lain nggak? Wah langsung to the point. Dia udah curiga ya? Iya, ada kamar lain nggak mas? Ini view-nya kurang enak tadi. Memang view-nya kalau lantai 1, lantai 2 itu emang kan view-nya langsung ke rumah kosong itu bang. Oh view-nya langsung rumah kosong iya, gitu? Iya bang, nggak enak kata dia view-nya. Yaudah oke, ganti. Tukar kamar? Iya. Pindah aja udah buat naruh barang-barang doang akhirnya situ. Dia ganti di atas, dia pindah. Ya ini lain lagi dia komplain. Dia komplain waktu itu bilangnya apa? Katanya kamar sebelah berisik. Yang mana nih yang komplain? Yang tadi. Yang tadi pindah. Lantai 2 nih. Di lantai 2 dia pindah. Dipindahin ke lantai 11 kalau nggak salah waktu itu. Oke. Pindahin ke lantai 11. Kamarnya dia itu dekat lift. Kamar genap. Terus dia bilang katanya kamar sebelah berisik. Oke kita lihat di sistem kan. Ternyata kamar sebelah itu kalau di hotel itu ada bilangnya OO bang, out of order. Jadi dalam kondisi dalam perbaikan.
kamar itu nggak bisa dijual. Terus siapa yang berisik di situ? Gedor-gedor pintu. Katanya itu kan pintunya connecting ya bang. Oh di dalamnya ada connecting. Iya connecting door itu. Jadi connecting door itu kan nggak mungkin ya bang. Di dalam connecting kan begini pintu nih. Ya, di sini handle, di sini handle. Ya. Nggak mungkin handle di sini bang. Di tengah-tengah sini nggak mungkin ada handle tuh. Nggak mungkin juga ini buka sini, ini bakal kebuka. Iya. Bener ya? Betul. Nah di saat dia pindah itu, ini ngejegrek bang. Berarti itu dari dalam rumah kamar Terus dia. dari mana dong? Kan gitu logikanya. Iya berarti itu dari kamar dia. Bisa jadi. Merinding gue. Serius gue itu. Dari tadi nggak berhenti. Itu kan pintu Kacau. connecting kan 2 kan? Begini kan. Begini nempel kan? Nempel. 2 pintu nempel. Pasti dua sisi. teman-teman yang pernah ke hotel terus pesan connecting room pasti tahu deh. Pintunya masih itu nggak nempel. 1, pintunya 2 pasti. Iya. Rata-rata ya, tapi nggak Iya. tahu ya, mungkin ada hotel yang memang 1 doang. Tapi rata-rata connecting door itu 2 dia, 2 Dua. pintu ditempel. Dan masing-masing punya handle-nya masing-masing. Iya. Dan Iya nggak kan? mungkin ada di tengah-tengah. Iya, nggak mungkin nyatu handle-nya. Iya nggak bakalan. Dan dia bilang goyang handle Goyang. kamarnya. Jegrek, Dia jegrek, mikirin jegrek, dari jegrek. kamar sebelah. Iya dia pikir kan, oh ada handle. Wah mas saya nggak nyaman nih kamarnya katanya. Handle pintunya. Awalnya dia komplainnya katanya handle pintunya lepas, bilangnya gitu ke FO kan. Kita langsung cek ke atas ya ngomong lagi ke saya lah bapak yang tadi. Kenapa lagi pak? Itu jam 1 malam posisi. Dia bilang katanya ini berisik katanya di sebelah. 1, kedua ini pintu kamar saya kok kayak ada yang mau buka. Ya saya coba aja, buka aja. Cekrek. Nyambung nggak sama sebelah? Aduh, dia nggak bisa ngomong. Diem udah. Jadi, Udah. abang buka tuh. Saya pada buka, saat itu. iya saya ini kan nggak ada kuncinya kan. Mm-mm. Dia udah buka aja cekrek. Iya ya mas, kok bisa ya? Ya secara ilmiah mah pak. Lagi-lagi alasan kan, saya nggak mungkin kan menjatuhkan saat itu kan. Jadi ya mungkin getaran pak. Kan kita di sini banyak mesin, banyak AC juga ada koridor di sana di ujung. AC-nya juga ini kan lurus, saya bilang AC sentral. Jadi ya mungkin aja itu getaran pak. Tapi bukan mas. Ya iya pak, biasanya sih gitu. Saya bilang alasannya gitu aja deh. Saya capek jelasin soalnya. Avatar bumi nih sekarang disalahin. Iya. Tadi avatar angin. Nah, Oh tadi avatar air iya. disalahin tekanan air. Tekanan airnya. Ya, tekanan Pompanya getaran, lagi gak bagus gitu kan. Getaran bumi Pak. Sekarang Pak, Iya. avatar bumi yang disalahin. Nah itu agak bingung udah gua. Di situ saya udah aduh. Yaudah Pak, nanti kalau ada apa-apa kabarin aja saya. Ya udah, saya istirahat ya Mas. Iya Pak, silakan. Ya udah tuh jalan, besokannya dia acara lagi ya kan di ruang meeting sama Dia sendiri aja ya? Berdua Pak. Oh, dia berdua? Berdua Bang, tapi temennya itu di depan ya Bang. Kalau yang temennya ini cowok, kayaknya sih ya orangnya agak sensitif Bang. Enggak, temannya maksudnya di depannya gimana sih? Dia kan kan tadi saya bilang dia pesen kamar 2 buat ditidurin. Kan tadinya sebelahan nih sama dia. Tapi pas lagi siang ternyata saya dapat info dari pihak reception, dia juga minta pindah. Si temennya ini? Iya, jadi taruh di depannya. Oh, ditaruh di lantai sebelah. Lantai berapa tadi? Tadi lantai 11. Lantai 11, Tapi di depannya, depan-depanan. Kamarnya. Enggak sebelahan. Oke. Gitu. Nah, karena dia katanya hawanya gak enak gitu doang. Ada kamar, nih spill aja ya sedikit. Ada beberapa kamar yang entah itu gimana di tembok, kan kita udah dicat ya Bang, bersih ya. Selalu ada tulisan aku di sini. Sayangnya saya nggak ada sih itu ininya apa ya dokumentasinya. Tulisannya pakai apa ya? Kayak pakai cat Bang. Kayak tangan dilumurin cat gitu Bang. Ditulis aku di sini gitu. Ah, seriusan Bang? Iya Bang. Catnya dari mana? Nggak tahu. Tiba-tiba ada aja di situ. Ada Bang. Itu dicek nggak sama security? Maksudnya bener-bener nggak ada housekeeping atau anak mana nggak ada yang Iya macam-macam di kamar itu? nggak mungkin sih orang itu tamu kamar emang dijual dan tamu juga di saat itu menyaksikan dalam artian gini Bang. Malam nggak ada tulisan gitu, pas dia kan kerja pagi nih, pulang kerja dia lagi nonton TV gini ada di samping TV Bang tulisannya. Oh my god. Si Iya. tamu ini kaget dong. Kaget loh,
kok kotor kamar saya, ada tulisannya lagi kan gitu. Ini akhirnya kita repair karena dia di situ extend kan. Ya kita maintenance ya, kita cat aja. Timpa lagi cat. Oke. Hilang. Dia nggak minta pindah kamar? Enggak. Untungnya enggak. Mungkin dia berani kali ya. Gitu kan, jadinya enggak harus pindah kamar atau udah nyaman. Itu kayak gitu tuh random bang. Jadi kadang ada di lantai 7. Tulisan itu? Iya. Di pojok, di kamar pojok. Kadang ada di lantai 1 pernah juga. Sempat ada yang ngecek nggak sih? Maksudnya, Di CCTV ini agak aneh bang. Di saat kejadian kayak gitu ya, itu biasanya mati persekian menit bang. Apanya? CCTV yang mengarah ke kamar itu. Biasanya gitu. Nah besoknya pasti ada kejadian bang. Entah itu apa, entah itu ada tulisan, entah itu gimana. Tapi nggak ada unsur sabotase ya? Nggak ada. Sampai kita ganti baru beberapa kali kita ganti. Oh ini udah ini error, ganti langsung kata bos saya. Emang nggak bisa karena kan area itu kan area kalau sampai mati ya bahaya kan, CCTV tamu apa gimana kan. Ya itu sering kayak gitu. Itu yang aku di sini tuh yang masih lumayan ya nggak bisa dipikirin gitu dalam pikiran. Catnya warna apa? Cat kamar warna apa? Ingat nggak? Kamar itu warnanya krem putih, tapi putihnya kayak putih gading gitu ya. Oke. Bukan Putih gading. Warm white. Iya. Tulisannya warna apa? Itu agak krem gitu bang, krem kecoklatan. Jadi gimana ya? Kayak kata anak sekarang mah pastel lah ya, warna pastel kayak warna kulit gitu bang. Jadi warna kuning langsat putih gitu. gading ketimpa warna krem. Jadi kan di agak kayak gitu. Kalau misalnya warnanya merah lebih ekstrim lagi kan. Ini agak samar soalnya. Tapi kalau diperhatiin jelas ada bang tulisannya. Aku di sini. Itu pindah-pindah, kurang ajar kata bos saya. Sampai kan ada salah satu danru saya dulu tuh yang ngerti lah untuk hal kayak gini, hal-hal mistis itu, sampai yang Pak, tolong dibantu. Itu sempet tuh di ini nama dia, ya bisa dibilang di ritualnya bagaimana ya. Dia bawa waktu itu saya lihat bawa hiyo sambil patroli. Habis itu nggak ada sih, seminggu nggak ada tuh yang tulisan-tulisan, karena awal-awal emang cukup meresahkan ya, karena kan tamu jadi kesannya gimana kan gitu. Alhamdulillah tuh seminggu 2 minggu agak mendingan lah. Nah terus kesini-sininya ketahuan ada di satu spot doang di kamar ini nih. Itu selalu bang, di situ udah dibersihin, udah dicat, udah apa, ada lagi tulisannya. Dicat pagi, sorenya ada. Dicat sore, malamnya kita shift malam cek lagi, sampai kita bikin ini buat ngecek ya. Apa sih schedule pagi siang sore, pokoknya itu harus dicek kamar itu. Ya memang selalu ada tulisan itu. Ada. Kamar berapa? Di kamar disebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di kamar 122. Karena kita kan emang di situ nggak ada angka 4 bang. Jadi kita mainnya ganjil di kiri, genap di kanan. Jadi 120, 122. Ini kamar paling pojok, dekat tangga darurat. Belakangnya toilet. Belakangnya lagi pas banget mukanya rumah itu. Gitu kita selalu pernah waktu itu digituin sampai 3 hari berturut-turut gitu, udah didiemin aja, udah aja dah. Capek. Kata bos kalau ada yang mau, kalau kepepet ya silakan kalau mau. Enggak, tapi gitu. Itu dijual nggak tuh kamar? Statusnya tetap di saat itu. Tapi kalau emang kepepet, kalau nggak ada kamar lagi ya silakan jual aja, orang nggak ada masalah. Ada gitu. Cuman emang ada tulisan itu aja? Iya, selalu ada gitu, selalu ada. Oh jadi memang kalau itu kamar itu agak disembunyikan, tapi kalau memang udah kepepet, udah mau full, mau full kayak weekend, ya mau nggak mau kan dijual. Tapi nggak ada komplain sih, gimana, tergantung sih orangnya. Kadang ada yang ya mungkin begitu. Yang jual dan nggak komplain mungkin nggak ngeh kali ya. Mungkin karena dia itu ada posisinya di belakang pintu bang. Si tulisannya di belakang jadi pintu. Nyaru ya. Nyaru. Jadi kalau buka pintu gini kan nggak kelihatan. Iya.
Kalau pas dibuka ya baru kelihatan. Itu juga kalau mau nggak ngelihatnya. Waktu itu jadi wah gini bang, lantai 1 ini kita ada kolam renang. Nah, ada kolam renang, terus ada spa, ada gym di situ. Agak takut juga ceritanya. Ada toilet juga, ada ruang pemantau segala macem. Emang ibaratnya pusat entertainnya itu di lantai 1. Waktu mau dibuka itu lantai 1. Kacaunya nih bang, kita karyawan suruh nginep bang. Kita suruh nginep di situ di lantai 1. Kita dibagi-bagi nih, misalkan saya teknisi sama housekeeping kamar sekian, misalkan kamar 117 gitu kan. Kamar yang 116 seberangnya nih yang genep. Oh, kalian disuruh nginep di situ? Ya, suruh nginep sebelum dibuka nih, suruh trial dulu, ntar disuruh ngisi apa yang kurang atau gimana. Tapi anehnya lantai lain enggak, cuma di situ. Oke. Lantai 1 doang. Kayak gitu kan, awal-awal nih sebelum dijual, kayak gitu kan. Terus oke, kita isi komen segala macem, nggak masalah. Nah kan namanya kita ini ya anak-anak muda lah ibaratnya, semuanya masih muda-muda. Udah gitu enak banget bang, posisinya di lantai 1 tuh ada akses ke kolam renang, bisa lewat yang koridor, bisa lewat yang sini ada. Jadi dari lift nih ke kanan ada pintu besar kaca, itu bisa tembus kolam renang juga. Ada taman bermain juga di situ kita udah buat. Kebetulan kamar yang sebelah kiri ini yang ganjil ini dari 111 kamarnya sampai ujung 125 itu ada pintu kacanya bang. Jadi dia dari kamar bisa langsung ke kolam renang. Nah kebetulan banyak di antara kita ini yang cowok-cowok ya ditaruhnya yang pintu connecting bang. Jadi mungkin kan mereka taunya ya kita kan merokok segala macem kan, urakan lah berantakan gitu. Nah yang cewek-cewek ditaruh yang digenap bang. Nah pas lagi kita nginep itu, yang ceweknya minta pindah semua bang ke sini. Hah? Minta pindah. Kenapa? Akhirnya kita juga ikut relokasi kan. Yang harusnya kita dapat 5 kamar di situ, jadi kita berimpit-impitan cuma dapat 2 kamar. Yang cewek-cewek di sini nih jajaran genep ini dia pindah ke ganjil semua di situ. Apa? Ya kata mereka ada sosok nenek katanya di kamar mandi, sampai nangis-nangis waktu itu. Dan lucunya dia nih kan ke kamar mandi dia udah tutup pintu nih bertiga-tiga, tapi mereka bertiga kamar ini berenam ngeliat sosok itu sama posisinya di kamar mandi juga bang, lagi berdiri. Jadi di beda kamar? Di beda kamar ada sosok. Wah, kok bisa gitu ya? Ya saya juga bingung, kok bisa. Makanya terus ini teriak juga. Keluar semua. Oh, jadi beda-beda ya? Sampai nangis-nangis nih yang di pojoknya nih. Yang di pojok. Satu mungkin lagi ngapain, yang satu lagi ngapain, ngeliat Iya. sosok yang sama, posisinya sama nih si sosoknya. Gue ngeliat nenek, gue juga kan rame ya. Nah, kita lagi di luar, lagi gitar-gitaran nyanyi-nyanyi kan. Pada lari tuh cewek-cewek. Ada apaan gitu kan. Pada nanya ada apaan ya. Itu tadi ada ini. Di mana gitu kan. Udah samperin coba gitu kan. Namanya kita rame-rame kan. Samperin. Nggak ada apa-apa. Cuman bau apa? Bunga ya. Bau bunga-bunga kayak orang habis mandi bunga, gimana sih bang? Oh. Itu di tiga-tiganya sama bang. Baunya. Iya. Bau orang habis mandi kembang gimana sih? Iya. Kayak gitu baunya. Makanya kayak ya udahlah, relokasi aja, lu pada pindah aja deh kamar kita. Biar kita juga yang pindah juga, geser juga kan ke sebelahnya. Enggak tuh, mereka kebagian di 111, 115, 117. Yang tadinya saya 117 saya pindah kan ke sebelahnya akhirnya. Itu kita berjejer semua mentok sampai di 125 gitu, di kamar itu. Mereka udah pada istirahat, kita mah masih pada nongkrong di luar dong ya kan. Nongkrong, bercanda-bercanda, ada yang main PS juga. Nah ini pas kita lagi bercanda-bercanda bang, di saat itu sama anak-anak kan, ya kan nggak semuanya, setik kan cuma 2 bang, nggak mungkin kan main semua, TV 1 doang, pasti ada yang gitaran, ada yang apa segala macem. Nah saya
kebetulan lagi di atas kasur nonton mereka yang lagi main bola. Bertiga nih saya di atas kasur, dia mah di bawah nih pakai kursi di bawah kasur. Terus cek suara kamar mandi bang, air keran apa shower kamar mandi kebuka, cek gitu kan. Kok suara shower ya? Di kamar itu ada suara shower, air keluar bang. Kamar mandi, kayak ada yang mandi bang. Kita mikirnya apa? Bocah kali, siapa? Kamar mandi lah, ngecek, buka, ya emang gak ada orang. Dia bengong aja ngeliatnya, lah kok buka. Ini omongan gue nih waktu itu kan gitu, ke tamu kan jelasin. Ah udahlah, biarin aja, tutup. Nge-flash bang, air toilet. Saat itu bang, nge-flash, saya sama teman saya bertiga nih ngecek, nge-flash, cas saja. Lah, apaan nih? Ada gitu kan. Gak lama ini kebuka, det, sampai lepas bang. Showernya, dah ya kan, ini kan kaca ya. Kita kan takutnya namanya itu kita disuruh trial kan. Sangkanya kita itu kan kacanya tebel, gede lagi. Kalau pecah cermin apa enggak resiko kan gitu ya. Itu tak gitu bang. Kayak gini nih. Showernya kan gini. Udah. Mentah. Kok bisa gitu? Siapa yang buka kan gitu? Udah langsung, wah udah nggak karuan deh, air itu kebuka kan airnya. Saya pasang lagi, saya benerin karena emang saya bawa tas juga kan, saya benerin, udah santai aja santai, bilang gitu. Itu apaan Dre? Apaan Ge? Saya bilang, takutan banget sih lu, orang rame-rame, saya bilang gitu kan. Udah diem aja diem aja, terus makan, rokok lagi. Bengongnya udah gitu dia jalan cucuk bengong ke arah kolam renang bang. Salah sendiri dalam hati saya kan. Nggak lama terus dia cerita masuk lagi bang, lari satu tuh, yang di luar juga ikut lari bang. Ada apaan dia bilang gitu. Ini ngapa pada lari semua ke kamar, ada apaan dia bilang gitu. Itu mungkin di teras itu sekitar ada 4 orangan lah. Termasuk dia itu 4, berarti 3 yang nongkrong ya. Lari bang ke dalam. Kenapa? Itu ada yang, jadi kan kalau kolam renang itu ada, tahu kan bang, kalau di kolam renang, samping kolam renang tuh ada apa namanya, kalau kata bos saya tuh bilangnya kursi malas ya, yang buat berjemur bang. Oh iya. Nah, tahu kan ya, ada ya kursi-kursi buat ini berjemur yang nyantai kan begini tuh, panjang tuh. Iya, yang panjang yang tiduran tuh. Iya. Itu dia ngeliat ada nenek di situ bang, lagi selonjoran begini. Terus begini dia bangun, ngeliatin gini, nunjuk. Iya, terus langsung pada masuk akhirnya. Saya bilang gitu, saya malah saya buka, karena kan saya orangnya rada berani juga kan saat itu ya. Saya buka aja pintu, jangan dibuka, gue bilang gitu kan. Saya buka, nggak ada apa-apa sih, ngapa sih lu? Udah capek kali, ngantuk, udahlah tidur aja udah. Iya kali ya. Udah tidur. Udah tuh akhirnya bubar ya, bergegas ke kamar masing-masing lah ya. Jam berapa itu bubar? Jam 2-an bang. Akhirnya kita bubar, jam 2-an bubar. Si ini salah satu kamar, ini emang si orangnya ini agak-agak, mohon maaf ya, agak-agak gimana sih? Ngondek. Kurang lebih. Boti. Iya deh gitu. Agak kemayu lah. Kemayu. Nah, itu lebih enak kali ya bahasanya. Cowok tapi agak kemayu. Cowok agak kemayu. Beda bagian tapi di satu kamar nih. Sama anak apa waktu itu, housekeeping kalau nggak salah. Sama dia itu kan kemayu nih, housekeeping, satu lagi F&B. Oh dia housekeeping. Ya, satu F&B, bagian resto. Satu kamar nih dia berdua. Sebelahnya juga ada sama kemayu juga, reception, tapi barengannya sama teman saya, engineering kan waktu itu. Jadi agak-agak nggak terlalu gitu banget. Nah yang berdua-duaan ini katanya mah nggak bisa tidur. Yang mana? Yang tadi anak F&B sama yang anak housekeeping ini katanya nggak bisa tidur. Pagi kan kita pada keluar nih, jam-jam 5:30 pagi kan kita keluar. Ya pengen nyobain lah renang gitu kan. Kita ketok-ketokin semua, suruh pada bangun, lu mau berenang gitu. Memang kita disuruh kan, biar review juga gitu. Oh yaudah ya.
Pas saya baru ngetok-ngetok, saya ngintip kan di kaca kan, pintu kaca kan saya kelihatan walaupun ada hordeng. Itu emang selimutnya begini bang, nutupin TV bang. Jadi kasur di TV, selimutnya begini. Ini orang brutal, tidur dua-duaan kan gitu ya kan. Ini orang rusuh banget nih. Ntar TV kasur twin apa yang king? Apa yang king yang satu kasur gitu ya? Yang gede. Nah itu si selimutnya begini bang. Selimut kan sarung bantal, spray terus selimut ya tebel kan. Ini begini. Saya bilang yang satu, tengkurap aja terus. Saya ketok-ketok kan, ternyata pas dibuka, bisa nggak dikunci? Masuk kan. Ngapa lu? Saya bilang itu berdua-duaan ada apaan? Dia baru nengok. Udah pagi ya? Lah, yang udah pagi, emang kenapa? Itu alhamdulillah. Kenapa ya? Dia bilang gitu. Itu tadi ada yang narik kan selimut dari malam nggak bisa tidur gua. Lah kok bisa? Ya nggak tahu. Ntar kaki gue dikelitikin, ntar gua selimut ditarik. Tahu no dia gimana? Nah yang satunya ngomong, yang anak housekeepingnya bilang dia lagi tidur, udah lagi selimutan bang, selimutan tebel kan selimutnya. Nah dia begini bang, kepalanya gini, pas gini ada nenek itu di bawah dekat kasur gini bang, liatin dia, ngadep ke sono malah selimutnya malah mental. Dia mesti ngadep ke temennya malah selimutnya mental. Ya udah dia diem aja bingung. Nge-freeze juga, makanya saya tepok-tepok dia diem aja kan. Kenapa lu? Hah? Enggak apa-apa. Udah keluar. Saya bilang, lu berenang dah biar seger. Bilang gitu kan. Nah itu pas di pinggiran tadi saya bilang kursi yang buat berjemur, dia baru cerita. Dan gue gini. Lu kenapa? Saya bilang. Ya gue begini. Waduh, saya bilang. Mudah-mudahan nggak ketemu ya. Saya bilang gitu kan. Ya mudah-mudahan kita doang yang ngerasain yang gitu. Oh ya udah, berjalan normal. Nah terus itu kan saya bilang tadi ada ruangan nge-gym di situ ya, ruang gym sama ruang spa itu sebelahan. Kita emang kerjasama sama pihak spa dari luar. Jadi ada pasti yang standby di situ kan. Pagi nggak ada, sekitar jam 12-an baru ada dia. Sama sore 2 shift. Jadi sampai tutup dia itu jam 10. Oke. Spanya. Ini laporan dari orang spa sih. Dan itu kita perkuat dari CCTV bang. CCTV di ruangan fitness, di ruang gym. Jadi dia bilang katanya udah sering kejadian kayak gitu. Mesin treadmill nyala sendiri. Kalau kita masih nutupin nih awalnya. Mungkin salah rakit kali. Gitu. Namanya itu kan alatnya nggak dibawa utuh kan, utuh gimana bawanya? Pasti kan dirakit dulu, treadmill segala macem, barbel kita angkutin satu-satu. Dia nggak apa-apa sih, bang katanya gitu. Kalau treadmill mah kita masih mikirnya, oh iya mungkin ada yang make lupa matiin atau tadi nggak ngeh. Tapi yang kacau, yang ekstrimnya kata kita lagi pada duduk-duduk nih makan katanya, habis isya. Kata dia bertiga bang di situ, orang spanya ini bertiga lagi makan di koridor kamar yang spa-spanya di sini, bertiga lagi makan asik-asik nyanyi barbel jatuh bang, gubrak satu yang kecil tuh, udah 2 kali gubrak, yang ketiga yang gede bang, yang 15 kilo gubruk jatuh di situ, terus gelinding kena pintu kaca. Jadi kan tung gitu bunyi kan, baru pada nengok semua. Lah kenapa? Padahal kan ya nggak ada orang. Ya emang kita belum ada yang ke situ. Gila, barbel jatuh loh. Berat kan? Berat lah. Iya makanya. Itu dia dirapin lagi. Nah itu di CCTV emang waktu itu ngelihat, penasaran saya kan ya. Dari kantor saya coba lihat programnya untuk CCTV. Kita coba comot, ambil di hari itu, di jam itu karena laporan dia kan katanya gini gitu. Pengen tahu bener nggak sih? Iya. Katanya emang bener, ada. Gimana? Jadi kan barbel nyusun gini bang. Iya barbel nyusun nih, tak. Jadi kayak ada yang dorong dari depan bang, begini. Kayak ada yang dorong dari depan 1, 2, 3 gitu bang. Ada yang dorong? Iya, logikanya dari mana bang?
itu bisa jatuh. Kalau jatuh itu pasti bakal jatuh semua bang, satu rak. Jadi dia kan nempel gini, kayak ada yang gini ya, kayak ada yang Iya, ngepas ada gini yang ngempas, iya kayak gitu. Satu sepersekian detik, satu. Sampai yang terakhir yang gede, boom. Itu di CCTV kelihatan, kayak gitu. Kan kita di situ ada ruang ballroom bang, gede. Nah waktu itu ada event besar bang, dari salah satu perusahaan. Dia 650 orang kalau nggak salah. Yang datang nih? Yang datang 650 pax. Otomatis dengan orang yang segitu banyak, nggak mungkin kan kalau layarnya kecil. Jadi itu akhirnya backdrop kita maksimalin bang, dengan lebar kurang lebih sekitar 7 meter, tingginya kita paksain di 5 meter bang, tinggi banget kan. Sedangkan kita punya tangganya cuma tingginya 3 meter, paling tinggi. Tapi kan kadang kita ya harus bisa manjat lah gitu kan, manjat lewat besi-besinya biar bisa kita naik ke atas untuk masang si backdrop itu bannernya bang. Ya kan dia ada latar belakangnya warna putih kayak gitu, harus kita pasang tuh. Anak-anak bangkit ya bisa dibilang ya rada-rada kemayu semua kan, jadi nggak berani tinggi, ya kita yang ngerjain, kita bantu ngerjain itu. Nah suatu ketika saya lagi ngurusin handle tamu lah, ada masalah gitu, komplain tamu, kita lagi urus itu. Di saat itu juga saya punya, jadi di saat itu awalnya kita satu shift 1 orang bang, tapi karena berjalannya waktu udah mulai rame tamunya, jadi kita minta tambahan personil lah, ibaratnya harian di saat itu. Jadi 1 orang dikasih 1. Nah saya punya kasarnya anak buah, dia saya suruh bantuin di ruang ballroom itu masang banner. Udah jam 11:30 kalau nggak salah. Itu waktu itu masuk sore. Saya bilang udahlah. Saya ini kan saya WA waktu itu kan. Udahlah, balik aja bang. Lanjut shift malam. Tanggung bang, katanya gitu. Wah itu serah. Dia bilang itu kan dia mau ngerjain. Apa ini jam 11:30 malam ya? Iya, dia masang banner itu kan harusnya ya udah selesai dari shift sore, dari kita nih masuk sore kan. Ya, kalau emang belum selesai dilanjutin aja shift malam. Ibaratnya kayak loyalitas loh bang. Masih ada kerjaan, ya dia bantuin gitu. Terus saya WA udah balik aja. Biar shift malam yang lanjut. Biar yang malam lanjut aja yang ngerjain itu, gitu kan tanggung. Udah tinggal di tengah ke ujung bang. Jadi kan harus diikat bang, pakai tali kan. Diikat, dililit gitu di besinya, jadi dililit biar kita kenceng lah. Dia waktu itu udah di tengah, udah tinggal beberapa tali lagi. Kalau nggak salah tinggal 3 tali lagi bang. Oke. Dia ceritanya nih ya, karena saya nemuin dia posisinya lagi duduk di bawah bang, dekat stage, bengong bang. Saya tanya, kenapa? Nggak bisa ngomong. Saya ajak keluar, saya kasih rokok segala macem, ngopi, saya kasih kopi. Bang, tadi gini bang, jadi pas dia lagi masang banner backdrop, itu posisi di dalam itu, padahal ada anak bangket lagi nyiapin meja kursi gitu-gitu kan, buat besok tamu, lagi nyarung-nyarungin ini kursi, dia masang nih sendiri, karena dia rasa udah tinggal 3 talinya, pendek nih, tinggal di ujung aja nih yang kenceng gitu kan. Pas dia, nama itu kan dia harus disetel ya bang, biar dia kencang lurus gitu, biar nggak ngegantung ke bawah. Pas dia lagi nyetel, narik, dia sih mikirnya saat itu katanya, oh mungkin berat karena emang ini bener berat. Dia kan gini fokusnya bang, di tiang, ibarat tiang gini kita lagi ngikat bang. Iya. Ngikat, narik lagi, nggak bisa, tarik lagi nggak bisa, tapi dia ngeliat ke bawah, masih kendor, ditarik kok keras. Ternyata pas dia nengok, gini kan, nengok ke belakang, itu ada cewek duduk bang di bannernya. Terus sambil ngelongok dia gini bilang, kenapa? Coba. Makanya terus dia langsung lompat bang dari situ, naik tangga udah nggak karuan, terus ditendang tangganya, dia lompat buk aja. Jongkok. Stagger kan itu? Iya, tangga bang. Tangga ya, bukan stagger lagi? Bukan stagger, tangga. Tangganya cuma tinggi 3 meter bang. Jadi kalau dari atas itu dia
Ya jatuhnya dia lompat-lompat ke besi dulu, baru terus ke tangga. Mungkin tangganya baru begini terus dia udah keburu lompat lah, intinya kayak gitu. Tapi untung nggak apa-apa sih. Cewek sih Bang duduk. Dan dari cerita dia, ya itu hidungnya bolong. Gimana? Terus mulutnya ya gitu lah. Nggak dibilang hancur nggak hancur Bang, cuman hidungnya bolong gitu dia. Ya semua orang juga saya bilang bolong, saya bilang. Tapi ini beda Bang, katanya. Kayak tengkorak gitu Bang, katanya. Waduh, dia bilang apa? Kenapa? Katanya. Ya, terus saya, aduh kacau juga nih. Dia nanya kenapa? Nanya Bang, kenapa? Gitu. Tanya balik ya, lu ngapa? Lu ngapa? Lu ngapa duduk di situ? Lu ngapa duduk di situ? Gue lagi kerja. Wah. Aduh, minum dulu dah. Anjing serem anjir. Kan dia lagi ngikat ya kan? Iya Bang, bayangin aja kendor coba lagi. nih, kagak kenceng-kenceng. Perasaan gue udah narik udah kenceng ya kan? Iya. Kok masih kendor? Lihat, kok masih kendor? Tarik lagi. Jadi enggak. Sampingnya lah ada yang dudukin. Lah iya. Terus yang dudukin nanya, kenapa? Ngapain ada di situ? Kagak kelar-kelar gara-gara lo nih. Gara-gara lo dudukin, makanya gue kagak kelar-kelar ngikat nih, kagak kencang-kencang ada lo. Lo yang nanya kenapa? Iya. Kacau nih. Akhirnya bisa ketawa juga kan, udah tadi tegang. Tapi emang kayak gitu. Emang lucu tapi ya bisa ekstrim gitu lah. Sama. Lumayan. Nah kalau di ini lagi tuh, wah kacau deh. Udah jam berapa? Jam 12 tuh. Setengah 12-an. Setengah 12 ya. Setengah 12-an. Itu juga infonya dari anak FNB. Ngomong katanya, Bang ini. Yang anak bangkut, yang anak apa? Yang anak bangkut. Bangket ya? Bangket ya? Iya itu. Nyebutnya bangket. Bangket, iya. Bangket. Iya. Nyebutnya gimana sih? Nyebutnya? Iya bangket bener. Anak bangket yang lain gimana tuh? Kan ada anak bangket yang lain. Iya, itu anehnya dia nggak ada yang lihat Bang. Jadi dia posisinya kan emang lagi nyarungin kursi ya, ngadepnya ke belakang sebelah sana, karena pintu masuk. Ini kan di sini, di depan. Ya setelah kejadian itu ya udah ditenangin si teman saya ini. Ya udah besokannya berjalan lah acara seperti biasa, karena kan udah beres semua kan. Aman tapi acaranya ya? Iya. Paling komplain aja biasa sih, aman gitu. Oke, terus. Nah kalau kejadian yang lainnya banyak sih Bang sebenarnya, kayak pernah waktu itu antara bingung, kaget, lucu Bang. Terserah ada yang mana dah. Oke. Kalau buat saya sih lucunya ngelihat mesin nyala sendiri Bang, itu udah biasa. Mesin apa? Genset Bang. Mesin genset. Berarti di basement nih? Di basement. Iya. Basement 2. Itu mesin segede gajah Bang. Iya, mesin genset gede. Iya. Suaranya kayak kapal. Itu nyala sendiri. Kenapa bisa nyala sendiri? Kenapa? Ya apa nggak ada masalah bisa nyala mas sendiri? Kan otomatis. Saya jawabnya gitu dong. Iya. Udah setting otomatis nggak masalah. Iya, berarti kalau mati lampu ya iya, udah langsung nyala, nggak masalah. Yang jadi masalahnya Bang, akinya kan kita copot, diganti. Waduh. Itu kenapa nyala starter dua-duanya? Seakan-akan dia lagi running pemanasan. Itu anak engineering semuanya itu bengong Bang. Di bawah. Awalnya cuman biasa, rokok lagi. Sebat, 2 bat. Diem langsung semua. Lah, kok genset nyala ya? Lah ini akinya lagi didudukin. Baru diganti. Ini anak purchasing baru nganterin akinya. Pakai mobil kan. Itu kan akinya kita ada, waktu itu yang kita pesan 8, yang baru datang 6. Itu semua udah dicopot Bang, yang di dalam udah bersih. Kan ada 3 genset yang gede-gede, kapasitas 600 kWh kalau nggak salah. Itu udah dicopot semua akinya. Kita pesan 8, yang baru datang 6, yang 2-nya rencana buat spare. Copot semua, nyala Bang semuanya. Karena nggak bengong, ngerokok sampai manajer saya itu kan, bos saya udah tenang, gue bisa dibuka pintunya, biar aku aja yang masuk. Nggak lama habis dia masuk mati semua Bang. Memang harusnya mati ya? Iya. Orang akinya lagi nggak ada. Iya. Orang belum ada connect langsung kita ke trafo kok. Iya. Belum ada di saat itu.
kita emang lagi telusuri dulu nih, karena kan waktu itu ada masalah sering susah starter, sering apa gimana, sering delay di saat lagi terjadi mati lampu. Akhirnya pas dicek semua, ternyata emang ada, sebenarnya sih yang boncos banget itu ada 3 unit aki yang 24 volt, tapi ternyata dari bos saya bilang ganti semua. Jadi total ada 8 yang diganti, yang 2-nya spare, yang 6-nya dipasang di 3 genset itu. Ya itu bikin bingung, nyala semua, dan itu di saat bos saya masuk mati semua. Kita ngelihat dibuka gitu ya, cuma dia berdiri doang di situ, mati semua Bang. Teng 3-3-nya mati. Dia cuma berdiri di situ. Nah, usut punya usut, saya tanya, ya memang beliau ini emang bisa dibilang agak-agak orang ngerti lah ya, gitu. Jadi ya bisa dikendaliin lah sama dia. Pokoknya masalah-masalah besar yang aneh-aneh, yang berbau, yang nggak masuk akal kayak begitu, sama dia bisa dikendaliin lah Bang. Kayak waktu itu kejadian juga di ruang trafo kayak gitu, pernah. Jadi kan kita ada genset, ada panel distribusi kan, terus ada trafo dari PLN, ada gardu juga di depan. Kalau gardu itu saya ngalamin waktu itu pagi-pagi. Waktu itu pagi, jadinya sekitar jam 5-an Bang. Ya masih suasananya sih masih gelap Bang di situ. Habis mati-matiin lampu. Emang kebiasaan saya kalau masuk malam itu matiin lampu area lobby duluan Bang. Ya, area teras lobby ini biasanya saya duluan. Emang konyol atau security. Jadi bikin gelap semua Bang. Tapi area lobby malah terang. Saya nyalain semua sampai resto segala macam. Tapi untuk teras saya matiin. Termasuk kan imbasnya ke area luar itu lampu-lampu taman ya Bang. Saya setting timernya jam 5 semua. Jadi mati semua. Nah, kalau pagi itu kebiasaan kita adalah melakukan pencatatan pemakaian listrik di hari kemarin. Itu kita akan kalkulasi di hari itu. Dari mana acuannya? Dari meteran. Oke. Di belakang gardu. Ya, itu ada meterannya tuh kecil. Ya, itu kita catat nih angka yang keluar berapa. 1, 2, 3 itu sampai kalau nggak salah ada 5 deh. 5 baris angka kita catetin, nanti baru kita hitung di bawah. Prosesnya kayak gitu. Jadi mati-matiin lampu, nyatetin itu, ngitung mantar. Nah, pas saya lagi nyatet, emang itu saya bilang tadi, kenapa harus ada pohon bambu sih? Saya bilang di situ. Gardunya ini ada pohon bambu. Iya, ditanamin pohon bambu gitu Bang, pinggir-pinggirannya. Jadi kayak ketutupan kan ya. Jadi gelap, makin gelap Bang. Udah subuh-subuh gelap. Subuh-subuh gelap, makin gelap, makin jadi kan. Lagi nyatet tuh. Lagi nyatet nih Bang. 1, 2, 3. Pas lagi nyatet 3 baris ini, kok apa? Rasa-rasa kayak namanya orang ngantuk, sadar nggak sadar ya. Merinding tuh Bang. Tumben kata saya ini, merinding. Pas saya nyatet, udah terusin aja, nyatet. Pas saya nengok gini kan ke kiri, orang awalnya kayak orang yang cewek, tapi ngadepnya ke ngebelakangin saya dulu Bang. Oke. Ngebelakangin, taunya dia balik badan, dia bilang lagi apa? Lah, saya di situ langsung, waduh, lari Bang itu, kabur Bang, langsung bus aja udah ke lobby, sampai ketinggalan pulpen Bang situ. Dia bilang gitu. Iya. Lagi apa? Wah, langsung kabur ya. Langsung lari udah, otomatis. Masih ingat gak mukanya? Mungkin itu yang diceritain ya. Nggak terlalu ini karena saya masih ngantuk saat itu pagi. Yang saya lihat ya emang bucet ya. Itu hidungnya agak mirip kayak segitiga gitu Bang hidungnya. Iya, hidungnya agak kepotong gitu ya? Kayak gitu bentukannya. Yaudah terus di lobby saya diem sampai ya nunggu terang Bang. Baru saya balik lagi ke situ ngambil pulpen saya ketinggalan. Yang saya pegang ini catatannya doang. Untungnya nggak ikut ke situ kan. Jatuh gitu. Terus saya ambil pulpennya, balik lagi, saya lihat nih udah nggak ada nih, udah langsung itu. Nah pas ke kantor ketemu anak gardener, ngomong itu jangan kasih pohon bambu lah, nggak lo sekalian lo kasih pohon beringin, dia bilang gitu kan. Sekalian kacau loh di kan. situ papan apa batu nisan kan sih. Iya makanya kan. Kenapa Pak?
ya nggak enak aja gua kalau lagi nyatet pagi. Dia bilang kan hawanya jadi gimana. Oh iya Pak, ntar saya babatin. Kok dibabat, diganti maksudnya kan. Ini orang kacau nih. Kok dibabat ya? Kalau dibabat nunggu lagi kan. Iya. Nah, iya kan? Iya. Logikanya gitu. Diganti, dicabut gitu. Tukang kebunnya ada lagi. Aduh, kacau. Terus saya babat kolek. Iya. Ganti. Nah, iya. Kocak ya kan. Mau estetik mikir-mikir kayaknya. Iya. Pohon bambu ditaruh situ. Aduh. Ya estetik sih memang. Temanya Iya. Jepang-Jepang kan. Ya kan Jepang-Jepang kan terkenal kayak kan kan bambu gitu iya. ya kan. Kayak manis, ya manis merinding bang Iya. jatuhnya. Iya. Manis merinding jatuhnya. Nah terus apa? Danru waktu itu pernah cerita. Danru saya. Oke, gimana cerita Dan? Cerita Danru nih dari zaman proyek. Dari zaman proyek, jadi memang di proyek situ banyak sering kejadian, ada yang jatuh, ada yang ini, ada yang itu. Jadi ada kecelakaan kerja lah intinya di situ. Ada pegawai bangunan atau gitu? Iya, pegawai proyek yang jatuh ke bawah. Maksudnya ada yang ya macam-macam deh. Sedih, dengernya ngeri bang, dengernya ngeri. Ada nggak sengaja gitu tuh kepleset, buk jatuh aja. Ada gitu. Oh, tinggi ya, lantai belas-belasan ya? Iya, lumayan lah, 50 meteran mah ada. Dari atas ke bawah. Itu sering ada kejadian gitu, kayak waktu itu kita pas, kalau kata orang dulu ngedilala ya, dia waktu itu lagi cerita kayak gitu kan Danru. Malam kita patroli Pak, itu berdua sama Pak Danru nih Bang. Jadi pas saya lagi lewat, awalnya kita kan patroli, emang kurang ajar juga sih Danru ya waktu itu. Patroli yang sehat nih, lewat tangga darurat, jadi gituin kan. Oke gas, ya udah. Tangga darurat waktu itu saya di situ sama dia berdua doang. Nah, turunlah kita lewat tangga darurat nih. Turun ke bawah di lantai 8, nggak usah lantai 7. Rasa-rasa nyium bau bangkai gimana sih Bang? Di saat itu kita mikirnya, wah nih anak bagian pest control nggak bener nih. Nggak bisa ngambil ada bangkai begini gitu kan, ada istilahnya kan nanti bakal jadi serangga, bakal jadi lalat segala macem. Udah hawanya pengen komplain aja deh Bang, intinya besok pagi bau bangkai ya kata saya. Saya diem tuh sampai turun pelan-pelan lantai 7, lantai 6. Nah, terus dia bilang, baru tuh dia ngomong, Danru, udah nyium nggak dari tadi? Apaan deh gituin, bau bangkai ya? Iya, dari tadi. Lu udah nyium? Udah, gue dari atas ya bilang. Wah keren juga loh. Terus mesti gimana nih kita Pak? Ada bangkai di mana? Kita ambil apa? Nggak bilang gitu. Enggak, ini malahin bangkainya. Udah ikut gua, terusin sampai bawah. Serius? Iya, terusin sampai bawah. Biar lu tahu. Loh, kok biar gua tahu gitu kan? Biar nggak kaget. Udahlah, saya ikut aja. Turun. Lihat, iya emang. Saya lihat ada orang. Sediem dulu kan, Pak. Apa sih? Tadi. Itu, kok ada orang proyek? Kan nggak ada yang kerja jam segini. Dia udah 2:30 loh Pak. Iya ya. Pas gitu, proyek yang mana? Oh no kali ACP. Saya bilang gitu kali kan. Emang lagi kita ada perbaikan waktu itu. Tapi kan tidurnya nggak di sini. Dia makan ngekos. Ngerjain apa? Dari tadi juga nggak ada yang kerjain. Saya bilang gitu kan. Iya ya. Itu siapa ya? Gitu. Masih pakai baju proyek yang ada garisnya itu Bang. Oranye kuning gitu kan. Sininya silang. Pakai helm. Ya lihat. Cuman helmnya emang agak lain sih. Kayak agak pecah ya. Jadi bilang dari sini ke belakang ini kok pecah ya. Dipakai gitu. Maksudnya pecah dipakai. Pakai sepatu safety gitu. Tapi baju biasa, celananya celana lepis, cuman kayak berlumpur banget gitu Bang, kayak bekas-bekas semen. Tapi dia diem aja situ, diem aja berdiri. Kita samperin, akhirnya Pak lu berani nyamperin sih Bang? Berani lah, bareng ya, ayo dia bilang. Samperin ke bawah, sampailah tuh di belakangnya dia Bang.
pas di bordes tangga itu kita tegur kan, Pak mau kemana gitu ya, sama Danru. Diem aja 2 kali. Mas, gitu. Mau kemana? Saya gituin sama saya, iya, saya pegang begini. Beneran ada? Iya, ada. Saya pegang gini, ada. Mas mau kemana? Emang pas saya tepuk gini kan dia tangannya sini ya, rasanya agak-agak dingin, licin gimana ya, gitu deh pokoknya. Terus kayak akhirnya dia pas saya juga ikut bilang kayak gitu, Mas mau kemana gitu kan, kenapa bilang gitu. Terus akhirnya dia balik badan, saya di sini Pak. Pas dia nengok gini, waduh, mukanya gimana ya, ya baru tuh di situ Danru ya mukanya hancur lah itu gitu Bang ya, dirinya kebelah helmnya. Itu si Danru bilang, si Anu lah gitu bilangnya, kabur dia sama saya, ikutan lari lah kan. Saat saya buka pintu pun itu dia masih situ, masih ngadep Bang, masih ngeliat ke kita. Saya di sini kan, langsung kabur, turun di parkiran, ketemu langsung lobby kan di situ. Rokok dulu yuk, ayo. Pak itu apaan loh? Tadi kan kita baru cerita, itu salah satunya, gitu. Yang pernah kerja di sini, itu dia jatuh dari atas pas lagi ngecor dak paling atas nanti 18. Dia waktu itu ngecor yang di atas lift Bang, jadi dia jatuh pas banget jeder di bawah. Di basement lift tamu nomor 1. Jadi si kalau zaman dulu bilangnya apa, begisting ya, itu ambruk pas dia injek. Itu ngeliat sama Danru tuh. Iya. Bareng. Berdua, iya. Nah terus. Dia bilang, saya coba sedikit cari tahu kan. Iya. Itu dia jatuh gitu Pak, langsung bluk gitu Pak. Iya, jatuh terus ya langsung meninggal di tempat. Nah terus dia apa namanya, ya sering kalau ada bau-bau begitu karyawan yang lain pasti langsung bilang, wah si ini gitu, ganggu lah gitu, main ngeganggu, ntar hilang. Kalau misalkan ada yang itu bacain Fatihah apa kek, kalau lagi ada yang sholat hilang tuh Bang beberapa hari, ntar tiba-tiba bau lagi. Pokoknya di area-area kayak gitu ya? Iya dari baunya. Itu ngelihat bareng Danru, ngelihat bareng security, ada nggak cerita dari security yang menurut Abang paling serem gitu? Ya kalau dari security mah ceritanya semua serem-serem Bang. Yang paling serem aja Bang, yang paling ya gila nih cerita serem banget gitu yang Abang penemuan barang yang nggak lazim waktu pas penggalian. Ada kayak misalkan ada waktu itu katanya ada ular kalau nggak salah. Ular itu segede batang apa ya kata dia, batang pohon apa gitu. Jadi kebanyakan ceritanya itu pas lagi mulai proyek. Iya, dari mulai proyek pembangunan si hotel itu udah banyak yang aneh berarti. Udah banyak yang aneh. Dari awal-awal. Oh itu banyak ditemukan barang-barang nggak wajar. Nggak wajar dari awal, ada keris lah, ada apa. Oh di situ? Iya. Nah, itu dikumpulin waktu itu katanya, kumpulin yang aneh-aneh itu pokoknya dikumpulin. Ada ya kayak tadi ada ular segede itu, cuman panjangnya sekitar 5 meteran, udah mati kan di situ. Ya itu dikumpul jadi satu, ada kayak model tombak kayak gitu-gitu, ada di situ. Tahu siapa yang naruh bagaimana? Namanya kita kan bangun gitu kan harus menggali sampai bener-bener dalam ya Bang. Iya gitu. Nggak bisa buat bikin basement ya kan? Buat bikin basement juga kan. Basement juga kan itu harus digali lagi buat bikin apa, tiang pancang. Iya, pondasinya ya kan, paku buminya kita pasang, pasti lebih dalam lagi itu saat penggalian kayak gitu. Ya nemu-nemu barang-barang kayak gitu sering kali kayak gitu. Oh dari awal pembangunan dari awal, iya dari awalnya katanya. Di sini tuh udah kayak ibaratnya ya kayak kalau kata orang dulu mah tempat jin buang anak kali ya. Dan ada hubungannya sama gitu. Rumah kosong di sebelahnya itu ya? Kemungkinan dia. Kalau dari cerita dia, rumah itu dulu ya ditempatin sekeluarga kayak gitu dengan ini yang baik-baik saja. Terus ya semenjak anaknya meninggal, istrinya dulu meninggal, terus baru anaknya yang perempuan meninggal. Secara misterius nggak tahu kenapa.
Tiba-tiba iya katanya tiba-tiba ya ditemuin ya tergeletak aja, bahkan dengar kata security mah ya, kata Danru si istrinya hilang bang, hilang gitu aja bang, nggak tahu kemana, tiba-tiba malam baru beberapa jam itu ada, terus tiba-tiba nggak ada gitu. Kalau si anaknya ya meninggal biasa aja. Makanya pas saya ketemu waktu itu mungkin ya dia gitu kan, kalau emang benar ya nggak ada yang rusak atau gimana, emang posisinya ya baik-baik saja, dia pasti pakai baju gitu. Oh, jadi emang banyak juga ya cerita dari pihak lainnya. Iya, jadi nggak cuma dari saya aja sebenarnya mah, cuman yang mungkin yang ada kesempatan ya saya untuk ngomong kayak gitu. Tapi bukan berarti untuk menjatuhkan ya, tapi emang kalau ini untuk sharing aja. Ini yang terakhir nih bang ya, di luar horor nih bang, kan abang misalnya teknisi kayak gitu sering dipanggil kayak kalau ada trouble atau apapun, sering ada yang aneh-aneh nggak nih bang? Aduh, customer yang nginep. Anjir. Maksudnya gimana nih, aneh-aneh gimana? Gimana nih bang, nih pengunjungnya ada-ada aja nih. Maksudnya gimana nih aneh-aneh? Atau ya gimana kek? Banyak yang begitu mah. Gimana tuh? Cuman kan di bawah nih, ntar ikut nonton. Wah, aduh kacau ya. Gak apa-apa. Ada lah pokoknya, intinya ada. Yang aneh-aneh banyak lah. Ya kayak yang tadi masalah hedel gitu kan. Tapi kan kita mah berpikirnya profesional kerja aja ya. Bukan sih yang pengunjungnya aneh-aneh dari segi. Iya, dianya aja yang rese kan gitu kan, di luar horor lah. Ini pengunjungnya aja yang aneh-aneh. Jadi kayak waktu itu kan ya itu tadi masalah gara-gara apa? Handle shower ya, kamar mandi. Dia komplain terus sama dia. Terus datang. Jadi dia ini bisa dibilang simpenannya si Jepangnya. Oh, dia di situ. Ini cewek nih. Cewek bang, kayak gitu. Terus dia bilang, ini copot mulu mas, kita udah benerin ya kan. Copot. Masih juga copot lagi. Kesel saya bilang, udah pakein aja bau ceter, udah kita langsung iket aja kan, ibaratnya nggak usah pakai lagi baut-bautan, langsung aja pakai sekrup kita kencengin, nyangkut udah dong. Nggak percaya dia, ya udah, saya suruh nungguin dia lagi mandi tapi ditutup sih kamar mandinya, ditutup bang. Iya. Bener tuh bang, ditutup. Bener bang, ditutup bang. Iya kan kamar mandinya kan pakai itu kacanya kan kaca film ya kan yang burem. Ya kan kepisah kan. Kalau yang ininya emang nggak ditutup sama dia, yang sliding doornya. Tungguin pak. Lah kata saya, gimana judulnya suruh nungguin dia? Masih banyak kerjaan kayak gitu kan. Ada lagi ya bang. Tapi ditungguin. Ya ditungguin. Mau nggak mau daripada saya dipecat kan gitu. Ada lagi nggak bang? Ada apa waktu itu Korea sama orang kita nih. Ya emang banyak kan Korea sama Jepang ya situ ya. Ini Korea sama orang kita nih. Sama orang kita. Cowok cewek ya berarti? Cowok cewek. Ceweknya orang kita. Oh ceweknya orang kita. Itu jam berapa ya? Jam 4-an lah kalau nggak salah, nelpon ke engineering gitu. Pikir kan urgent katanya. Kamar sekian di lantai 1 waktu itu saya ingatnya. 116 apa ya kalau salah. Katanya butuh bantuan. Pikir saya, wah nih orang Jepang, Korea atau gimana? Ekspatriat nih. Iya, ekspatriat. Waduh, jangan-jangan dia ini apa? Merokok atau nge-vape. Alarm bunyi pecah tuh. Si ininya kan. Sprinkle. Udah saya buru-buru, saya sama Danru koordinasi, suruh Danru naik duluan. Saya ke ruang ini dulu, alarm. Emang alarmnya nyala waktu itu. Oh, alarmnya nyala tuh? Nyala. Saya coba reset dulu biar mati. Naiklah saya ke lantai 1. Saya lihat Danru di depan pintu aja. Kenapa lu? Ya bilang gitu. Tuh, gimana nolonginnya coba? Gituin kan. Emang apa? Saya intip, waduh, ini maksudnya gimana ya? Jadi dia posisinya ya nggak pakai pakaian gitu ya kan. Siapanya? Si ceweknya gitu kan. Ceweknya nggak pakai pakaian. Iya posisinya begitu. Ini kan kasur nih, kotak. Dia minggir gitu bang. Entah mabuk berat atau gimana ya. Itu muntahan semua bang, satu kamar. Muntahan itu satu kamar nih. Dari depan TV itu bawah, dari depan pintu sini. Jadi mungkin dia dari kamar mandi kayaknya tuh. Udah muntah, cacar banyak akhirnya. Jadi posisinya kayak
nungkrek gitu gimana sih, kayak orang ruko tapi tiduran, tapi di pinggir kasur gitu bang. Oh iya. Gitu kebayang nggak? Kayak gitu ada. Saya mikirnya maaf ya, mati nih orang. Gawat nih kan gitu. Tambah gimana aja kan. Mabok ternyata dia. Iya ternyata mabuk berat. Mabuk Si berat. orang Koreanya udah panik gitu kan. Ya, pakai anduk gini kan, orang Korea udah pakai andukan gini aja udah panik ini. Kenapa? Gitu ini kenapa? Yang mana gue tahu. Ya lu nggak tahu lah Ya, ya iya. Mister. Ah, Jangan nanya. I don't know kan. Mister yang ngajak dia mabok lu. Iya. Terus nanya saya juga bingung jawabnya kenapa. Lihat aja itu kayak gitu kan. Terus gimana? Ya udah terus kita ngeliat gitu kan ya nggak pantas ya kita kasih anduk, kita tutupin, kita balik ini tidurnya ya dirapiin aja gitu ya. Tapi ya agak gimana juga ya namanya ini kan. Tapi ya balik lagi kerja. Selama nggak gimana kan, ya itu bersihin jadinya. Muntahan skipping dong itu. tuh. Di saat itu kan malam memang nggak ada housekeeping bang. Abang dong jadinya bersihin. Lah iya otomatis. Alamak. Sama Danru berduaan. Aduh. Papa pagi-paginya kan ada selipannya. Oh iya. Dia kan cek gede out lagi. lagi. Orang Korea kan gede biasanya. Iya. Rata lagi nyelipinnya. Di Iya. sini ada, di FO ada. Ya udah, Udah. FO nggak bagi. Maksudnya nggak minta jatah dia. Udah kebagian. Ya udah tinggal kita berdua aja. Gitu. Wah lumayan. Lumayan ya tipsnya. Iya lumayan. Dua. Udahlah. Ya kayak gitu. Ini kalau diceritain mah sebenarnya masih panjang, Iya, Bang. ya. Diceritain Betul. nanti mungkin bisa lanjut Nah, lagi next part lah, 2. kapan lagi, ya. Iya, bisa lanjut part 2. Karena abis dari hotel yang ini katanya pindah hotel dan masih Pindah-pindah, jadi Bang. masih jadi teknisi juga ya? Masih jadi teknisi maintenance ya di hotel selanjutnya dan banyak nih pengalaman horor juga di hotel-hotel yang Ada. emang gue udah curiga sih hotel itu emang serem nih. Ya. Karena dari ininya Dari looks-nya. dari looks-nya emang udah Vibe-nya kayak gimana ya? vibes-nya udah agak Banyak gimana ya, pohon-pohon ternyata, gitu ya. oh, abang pernah di situ, Iya. pernah di hotel itu ya. Iya. Mungkin ada part 2-nya ya tentang cerita Bang Ya, Tito jadi boleh. teknisi maintenance di hotel-hotel angker nih. Dan Nggak angker ini, juga sih. iya kan lo ada yang Nggak nggak angker angker. sih, tapi ada yang nggak angker juga. Ya sebenarnya sih nggak angker ya, tapi kenapa selalu gue nemu yang begitu bang? Gitu, Ini gue nggak pengen bang bener ya. Emang serem sih Bang. Terakhir Gue ini. nggak pengen, Nggak pengen sebenarnya. nggak pengen kerja normal aja, Ya. tapi kenapa harus bersentuhan lagi? Kayak gitu. Dan ini thank you banget Bang ya. Iya. Ceritain ini Sama-sama. sama teman-teman di rumah, ceritanya juga panjang banget, lengkap banget. Dan makasih juga pokoknya semoga aman ya konten ini ya. Ya. Kita udah samakan juga lokasinya. Iya. Lokasinya udah kita samakan ya pokoknya. Karena Bekasi itu luas, balik lagi. Betul. Bekasi itu luas dari perbatasan Cakung sampai Cikarang itu Bekasi. Masih semuanya, sampai Kerawang bang, Bekasi. sampai Iya. Kerawang Sampai berbatasan. sono tuh Bekasi. Bekasi itu luas dan nggak spesifik kita nyebut lokasinya di mana. Karena gue takut Bang kalau hotel Bang. Asli. Gue juga tahu sebenarnya ceritain, karena Kita kasusnya dikit-dikit dari sama hotel mulu. iya. Oke, ini thank you Bang ya sekali lagi Iya, Bang ya udah sama-sama. ini sama teman-teman di rumah dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis dan kalau emang tahu hotelnya di mana, mohon maaf di keep aja. Jangan di-spill di kolom komentar ya. Mohon bantuan teman-temannya sahabat lonceng. Dan jangan lupa juga like videonya dan kasih komentarnya pendapatmu gimana tentang ceritanya si Bang Tito ini. Jadi buat teman-teman juga yang mau cerita datang langsung ke sini tuh caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Akhir kata gue bilang izin pamit, Bang Tito juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.